Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sudah siap belajar ya? Untuk topik kali ini ya, kita akan membahas tentang menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar ya menentukan sudut itu berada di kuadran berapa. Nah, pada saat ini kita akan menentukan nilai trigonometri dari tiap-tiap sudut tersebut. Tapi di sini ada syaratnya ya. Di sini untuk syarat agar bisa menentukan trigonometri di berbagai kuadran ya, ini wajib hafal ya. Di kuadran 1 ini wajib hafal. Nah, cara menghafalkannya ini saya kasih tips ya. Oke, pertama kita tahu bahwa di kuadran 1 itu sudutnya ada 0 ya, ada 30 derajat, 45, 60 dan 90. Itu hafalkan sinnya saja. Ini ya. Sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Angkanya enak kan ya? Setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Lah, kalau cosnya tinggal membalik ya. Ini kan berawal sin 0 kan 0 ya. Lah ini kan sin 90 kan 1. Lah kalau di cos itu tinggal membalik saja. Jadinya sin 0 adalah 1, sin 90-nya adalah 0. Ini juga dibalik semuanya. Lah, kalau mencari tan gimana? Kalau mencari tan, ingat identitas tan ya. Dulu di kelas 10, identitas tan itu adalah sin per cos ya. Tan adalah sin per cos. Maka cara mengerjakannya adalah, misal kamu ditanya tan 60 ini berapa? Tan 60 ini adalah sin 60 per cos 60 gitu ya. Sin 60 ini adalah berapa? Bentar. Sin 60 itu kita tahu dari tabel ya, sin 60 adalah setengah akar 3. Tuh. Cos 60 itu adalah setengah. Itu ya. Setengahnya sama-sama kita coret ya. Ketemunya adalah akar 3. Ternyata tan 60 adalah akar 3. Ini. Benar kan ya? Selanjutnya adalah tangan 30. Tangan 30 itu sama dengan sin 30 per cos 30. Itu ya. Sin 30 itu berapa? Sin 30 adalah setengah. Tan cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Terus kita coret setengahnya ya, jadinya adalah 1 per akar 3. Nah, di sini kan bentuknya kan masih belum rasional ya. Ini 1 per akar 3, ini sepertiga akar 3. Cara menyamakannya adalah kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ketemunya adalah 1 kalikan akar 3 per 3. Akar 3 kalikan akar 3 adalah 3. Atau 1 per 3 akar 3. Nah, itu cara menghafalkan trigonometrinya ya. Jadi hafalkan di kuadran 1 yang sin saja. Kalau cos tinggal membalik. Kalau tangen dia tinggal membagi sin dengan cos gitu. Oke, selanjutnya. Ini saya buatkan universal mind map ya. Ini kalian cari dimanapun ini nggak ada ini. Jadi mohon dipelajari dengan baik ya, agar kalian bisa menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Ingat di sini kita punya 4 kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Itu ya. Tujuan dari kuadran ini adalah untuk menentukan nilai trigonometri tersebut positif atau negatif. Nah, ingat keywordnya si tomcat ini ya. Si tomcat. Ini artinya apa sih? Di kuadran 1, STC ini adalah sin tan cosnya semuanya positif. Di kuadran 2, sinnya saja yang positif. Kuadran 3, tannya saja yang positif. Kuadran 4, cosnya adalah positif. Nah, selain itu dia adalah negatif. Contohnya, di kuadran 2 karena sin saja yang positif, maka cos dan tan-nya adalah negatif. Itu diingat-ingat ya. Si tomcat. Kuadran 1-nya si tomcat semuanya positif. Kuadran 2-nya adalah sin saja. Kuadran 3-nya adalah tan saja. Kuadran 4 adalah cos saja. Si tomcat itu. Yang kedua adalah kamu ingat-ingat ini keywordnya. Kalau di kuadran 1 itu adalah kurangnya
Kuadran 2 adalah lebihnya, kuadran 2 adalah kurangnya dari 180, kuadran 3 adalah lebihnya dari 180, kuadran 4 adalah kurangnya dari 360. Saya ulangi lagi ya. Kuadran 2 adalah kurangnya dari 180, kuadran 3 adalah lebihnya dari 180, kuadran 4 adalah kurangnya dari 360 ya. Nggak boleh ke 90 sama ke 270 ya, harus ke 180 atau ke 360. Kalau kuadran 2 dan 3 itu ke 180, kalau kuadran 4 adalah ke 360. Oke, itu ya, paham ya? Ingat si tomcat gitu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa langkah-langkah ya untuk menentukan nilai trigonometri berbagai kuadran. Kalau kalian paham ini, kalian itu menentukan trigonometri berbagai kuadran itu nggak perlu lihat grafik kok, nggak perlu mikir berapa ya. Cuma ingat aja keyword-keywordnya itu, nanti kalian bisa menentukan berapapun sudutnya, selama sudut itu istimewa ya. Oke, di sini yang perlu kalian pahami adalah, pertama adalah dia itu di kuadran berapa, harus tahu di kuadran berapa. Yang kedua adalah dia itu nilainya plus atau min berdasarkan kuadran ya. Terus di sini kurangnya atau lebihnya. Baru yang keempat adalah tentukan nilainya. Saya ulangi lagi ya. Pertama, kalian harus tahu sudut tersebut berada di kuadran berapa. Nah, itu penting ya. Terus kedua, setelah kalian tahu kuadrannya, kalian tentukan nilai trigonometrinya pada kuadran tersebut positif atau negatif. Kalau setelah itu tentukan dia itu kurangnya atau lebihnya, gitu ya. Terus baru menentukan nilai trigonometrinya. Ingat, kuadran berapa, plus atau min, kurangnya atau lebihnya, tentukan nilainya. Langsung kita ke contoh. Cos 330. Kita tahu 330 itu dia berada di kuadran 4, itu ya. Di kuadran 4 nilai cosnya adalah positif. Jadi kita punya plus cos, kan gitu kan ya. 330 ini kan di kuadran 4. Kuadran 4 kan keywordnya itu adalah kurangnya. Berapa kurangnya 330 ke 360? Ternyata adalah 30. Itu kan kurangnya kan 30. Jadi kita punya plus cos 30 berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Seperti itu ya. Untuk yang contoh pertama. Contoh kedua adalah tangan 150. 150 berada di kuadran berapa? 150 dia berada di kuadran 2. Di kuadran 2 ingat si tomcat ya. Nilai tannya plus atau minus? Dia adalah minus. Jadi kita punya negatif tangan. Kan gitu ya. Di kuadran 2 kan keywordnya kan kurangnya ya. Ini kurangnya ini kan ya. Nah tanyanya gini, berapa kurangnya 150 ke 180? Ternyata dia adalah 30. Jadi kita punya negatif tangan 30 berapa ya? Negatif 1/3 akar 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh terakhir ya. Sin 210. 210 berada di kuadran berapa? Dia berada di kuadran 3. Itu. Kemudian nilai trigonometrinya, ingat si tomcat ya, di kuadran 3 itu plus atau minus? Ternyata dia adalah negatif. Itu ya. Jadi kita punya negatif sin. Keywordnya apa sih kuadran 3 itu? Ternyata keywordnya itu adalah lebihnya. Jadi tanyanya gini, berapa lebihnya 210 dari 180? Lebihnya adalah kelebihan 30 kan? Jadinya seperti ini. Minnya tetap sin 30 adalah setengah. Oh ternyata tadi itu cos 330 ini adalah plus setengah akar 3. Tangan 150 ini adalah min sepertiga akar 3. Sin 210 ini adalah min setengah. Metode ini universal ya, bisa digunakan untuk semua sudut istimewa. Begitu ya. Kalau tidak istimewa beda lagi ceritanya. Tapi kemungkinan untuk soal-soal itu yang muncul pasti selalu sudut istimewa. Gitu ya.
Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini ya. Silahkan dipelajari dan sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.